Selamat pagi, sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, kembali di pagi hari ini kita semua berjumpa kembali dengan keadaan tubuh yang diberkati Tuhan. Yang paling indah dan paling membuat kita semua bersuka cita adalah Tuhan sudah memelihara saudara dan saya selama sepekan ini. Kini kita sudah ada kembali di akhir pekan. Itulah yang terindah dalam hidup saudara dan saya. Tentulah kita semua patut bersyukur bahwa apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan sampai hari ini, sekali lagi dan saya tekankan sekembali lagi, bahwa itu karena kasih setia Tuhan. Bahwa kita semua sungguh berharga di mata Dia. Dan Dia selalu menunjukkan kasih setianya. Mari saudara-saudara kita merespon semua itu dengan memberi diri kita supaya dibekali dengan firman Tuhan dalam kita menjalani akhir pekan kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang padamu bersyukur untuk semua berkat Tuhan. Tuhan sudah memelihara kami sepanjang hari demi hari, sepanjang sepekan ini. Kami kini ada di akhir pekan kami. Mengawali langkah kami di akhir pekan ini, kami ingin Tuhan bekali kami dengan firman-Mu. Karena itu karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan kami, sehingga ketika kami mendalami firman-Mu, kami dapat mengertinya. Lalu kami pun siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup ini. Karena itu ya Yesus Kristus, bersabdalah kepada kami semua. Kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Baru, Injil Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 33 sampai dengan 36. Penekanannya pada ayat 35. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita membayangkan ketika saudara dan saya di malam yang begitu gelap, tidak ada satu cahaya pun ada pada diri kita. Apa yang membuat kita? Apa yang ada dalam diri perasaan? Apa perasaan yang ada dalam diri kita? Tentu kita berada dalam ketakutan. Itu yang pertama. Tentu kita semua ragu untuk melangkah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tentu kita semua berada pada keputusasaan. Nah, saudara-saudara, kita sudah membayangkan bagaimana seseorang berada dalam situasi yang sangat gelap. Dan ketika dia melihat satu titik terang, taruhlah ketika kita menyalakan lilin kecil, kemudian lilin itu menerangi sekitar kita. Perasaan yang ada pada diri kita pun kembali berubah secara total. Yang pertama, rasa takut kita hilang, menjadi rasa ketenangan. Rasa keraguan-raguan kita juga hilang, semakin kita memiliki harapan. Dan saudara-saudara, yang paling utama, rasa keputusasaan kita pun lenyap. Karena kita tahu akan ada sesuatu di depan, pintu jalan keluar. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, lilin yang kecil saja bisa membawa manfaat buat kita semua. Ketika kita ada dalam kegelapan. Sekarang kita dipercayakan Tuhan. Saudara dan saya adalah terang. Dan Yesus menempatkan kita di semua lini dalam hidup manusia. Pertanyaannya, apakah terang itu tetap bersinar dalam hidup saudara dan saya? Mari kita lihat itu. Kalau terang itu bisa tetap bertahan dan terus membawa cahaya bagi banyak orang, maka saudara dan saya sudah mewujudkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Kamu adalah terang dunia. Jadi saudara-saudara, mari kita melangkah karena kita semua dipercayakan Tuhan. Dan kita adalah terang. Supaya ketika saudara diutus di satu tempat, di satu wilayah, di satu keadaan, saudara dan saya akan memberikan pengharapan bagi banyak orang, sukacita dan ketenangan, dan membuat orang punya kepastian dalam melangkah ke depan. Mari kita terus hadirkan diri kita di tengah masyarakat, di tengah dunia di mana Tuhan mengutus kita. Karena kita adalah terang Tuhan, terang dunia yang menerangi
dunia ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua berkat Tuhan, di mana Tuhan sudah memelihara kami dan Tuhan sudah memberkati kami dalam perenungan firman-Mu. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk GPB Jemaat Sejahtera. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Bapak Rismanto Aris Wibowo dan adik Gracia Naomi Sohilait. Tuhan berkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Demikian juga untuk keluarga Bapak Nicholas Lilipori dan Ibu Oktoviana Lilipori. Tuhan berkati sukacita keluarga ini di dalam mereka bersyukur atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga untuk jemaat-Mu, Jemaat Sejahtera. Kami berdoa untuk jemaat tiap pribadi, keluarga dari sektor 1 sampai 5. Tuhan memberkati juga jemaat-Mu yang dalam keadaan tubuh yang lemah, selalu diberikan kembali kekuatan dan pemulihan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan di dalam tiap kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan juga tetap menopang dan memelihara mereka. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk para diakan penatua dari sektor 1 sampai 5, diberkatilah keluarga mereka, pelayanan mereka, bahkan juga karya kerja mereka. Kami juga mau berdoa untuk unit-unit misioner yang dalam proses pemilihan dan pengadaan, baik Pelkat maupun juga komisi-komisi. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa juga di pagi hari ini Tuhan untuk Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat. Kami berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, Satgas COVID-19. Tuhan Yesus memberkati semua unsur yang ada di Jemaat Sejahtera. Kami mau menyerahkan juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah pusat kami sampai ke daerah, bahkan juga Tuhan berkati aparat keamanan baik TNI maupun juga kepolisian. Kami serahkan semua kehidupan berbangsa dan bernegara dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami di akhir pekan ini ya Tuhan, yang kami naikkan semua dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan berakhir pekan. Tuhan memberkati.